banyak di satu bidang, tapi kita akan pakai di perimeternya aja, maksudnya kelilingnya aja, atas, bawah, kiri, kanan gitu. Halo rekan-rekan, kita kembali lagi di showroom Himalaya Abadi. Masih kita berbicara soal kaca, ya karena ternyata emang sebanyak itu kaca ya. Kali ini kita akan lihat pengembangan dari kaca, seperti apa sih yang memungkinkan selain ya mungkin umumnya kita tahu kaca itu material yang tipis, getas, gampang pecah, rapuh. Tapi sebetulnya kalau dilihat di sini bentuknya sendiri agak beda ya. Ini seperti ada perkuatan. Kita tanya-tanya lebih lanjut ke Pak Wilson. Halo Pak Wilson. Halo Pak Wery. Ketemu lagi. Ketemu lagi di episode berikutnya ya Pak. Iya Pak, ini kita lihat ada kaca yang ini seperti kaca custom nih, agak beda nih bentuknya kayak begitu ya. Iya. Ini apa nih Pak? Iya, mungkin saya emphasis sekali lagi. Saya mau konfirmasi lagi apa yang di statement oleh Pak Wery itu benar, bahwa asumsi publik mengenai kaca itu adalah material yang tipis, material yang tanda kutip rapuh. Jadi pada takut nih eksplorasi menggunakan material kaca lebih detail gitu. Dan itu sangat disayangkan menurut saya, karena perkembangan industri udah pesat banget. Jadi udah ada sistem perkuatan kaca, udah ada kaca yang bentuknya itu nggak harus flat nih ya, seperti yang di sini. Ini kita sebut dengan U-shaped glass. Kaca yang berbentuk huruf U seperti U di sini ya. Ini ya kelihatan ya. Jadi sesuai namanya, U-shape ini untuk ini menjawab kebutuhan dalam tanda kutip struktural ya Pak ya. Struktural dalam artian? Ya, jadi benar dalam artian struktural, tapi bukan berarti mensupport struktur bangunan. Jadi bukan pengganti kolom ya? Bukan pengganti kolom. Bukan pengganti kolom dan balok, tapi dari secara struktural material ini sendiri ya, gitu ya? Jadi mungkin sekedar informasi general aja, dulu kalau kita berasumsi cara memasang kaca itu kan harus menggunakan bantuan tulang-tulang, tanda kutip seperti frame. Apakah frame yang aluminium atau besi, itu yang kita sebut dengan perkuatan struktural untuk memasang kacanya. Dengan U-shaped glass ini, kita bisa menggunakan kaca yang bilangnya panjang dan luas, tanpa ada sekat atau tanpa ada visual frame-frame yang mengganggu, baik itu secara horizontal ataupun secara vertikal. Sehingga kita bisa mendapatkan bidang kaca yang full secara luasan yang besar. Oke, berarti dalam artian kalau perkuatan kaca sebelumnya itu pasti dengan material yang berbeda dari kaca itu sendiri ya. Seperti yang tadi Bapak bilang ya, aluminium, besi, kayu, dan lain-lain. Tapi ini perkuatannya dari si material kacanya sendiri. Betul. Karena bisa dilihat di shot ini bahwa bentuknya kan berbentuk huruf U ya. Jadi yang ini kita sebut dengan flange, F-L-A-N-G-E, flange. Ini yang akan menjadi perkuatan untuk menahan tekanan angin. Sehingga memang didesain untuk majority untuk fasad bangunan. Gitu. Jadi ya ibaratnya kalau kaca konvensional pada umumnya kan ada frame-nya. Ya inilah frame-nya ya. Inilah si flange-nya itu ya. Flange-nya itu menjadi perkuatannya. Gitu. Terus mungkin ini kan sebenarnya kecil ya, karena kita nggak bisa bawa yang ukuran realnya ke showroom. Karena ini panjangnya ini up to 6 meter per modul. Ini 6 meter Pak? 6 meter ke atas. Jadi bisa diaplikasikan di ruangan atau di fasad tanpa sambungan sampai 6 meter. Iya. Jadi yang tadi saya bilang, frame horizontal bisa kita eliminir selama dia 6 meter. Setelah itu kita harus bicara lagi. Dalam arti apakah kita sambung, apa kita custom request spesial untuk yang lebih tinggi lagi. Tapi tentunya secara logistik dan lain sebagainya itu kan harus kita pertimbangin. Karena kan bagaimana mentransport material yang panjangnya 9 meter. Itu yang mesti kita pikirin lagi. Pak Wilson, kalau kita lihat di sini ternyata tidak hanya pertimbangan struktural aja ya, tapi dia bisa dibuat dengan berbagai tekstur, warna, dan transparansi yang beda-beda ya Pak? Betul, kita bisa bermain dengan pilihan yang tersedia di sini. Tinggal disesuaikan aja nanti yang cocok untuk desain bangunannya yang ke arah mana gitu. Jadi nggak melulu ya kaca transparan atau opaque gitu, tapi ada mau dilengkungkan, mau diwarna atau gimana tuh bisa ya? Betul. Pak Wilson, mau tanya agak lebih detail ya sekarang ya.
Kalau ini tingginya 6 meter, oke lah. Ini bisa full 6 meter ya maksimal. Tapi kalau untuk fasad kan ya pasti kita nggak terbatas segini aja ya. Pasti ada sambung-sambung lagi. Berarti ini kan akan ditempel seperti ini ya. Iya. Nah, ini gimana sambungannya Pak antar modulnya? Iya, sambungannya itu dengan silen Pak. Jadi nanti ada silen panjang ya, sepanjang bentangan si U-shape-nya itu ke atas. Oke, berarti di pinggirnya ini. Soal pertanyaan mengenai silen itu tergantung kita mau aplikasi U-shape-nya ini secara single shell yang di sini atau yang double shell. Ini kalau kita lihat di double shell kita akan silen bagian sini, ini atau dan di belakangnya. Karena double shell Di itu belakang, double tuh 2 lapis berarti Pak Iya, ya. ada Nah, 2. Ini juga ada. Tadi depannya juga ada ya. Double makanya. Sedangkan yang single, dia belakangnya tidak merangkap gitu ya, sehingga yang perlu kita silen sisi depannya. Sisi belakangnya kita biarkan seperti ini supaya estetikanya bagus. Oke. Gitu. Pak Wilson, kaca ini kan tujuannya frameless. Tapi ini ada frame ya Pak? Oke, pertanyaan bagus Pak. Jadi frame ini bukan dalam artian akan dipakai banyak di satu bidang, tapi kita akan pakai di perimeternya aja, maksudnya kelilingnya aja, atas, bawah, kiri, kanan gitu. Let's say bidangnya 20 meter, tingginya 5 meter, jadi akan ada di keliling 25. Jadi bidang terluarnya saja. Bidang terluarnya aja. Oke. Dan di tengah-tengahnya itu kan kaca semua tuh. Nah di situ semuanya tanpa frame. Disusun seperti tadi antara mau interlocking, double shell system, atau single shell system. Oke. Nanti yang akan pengaruh itu wind load biasanya. Kalau banyak tekanan angin yang tinggi ya kita rekomendasi double. Tapi kalau tidak terlalu banyak wind load dan estetikanya masih oke dengan flange-nya terekspos di interiornya, kita bisa pakai solusi yang single shell. Jadi ini harus melihat lagi kasusnya ya di bangunan ini di bagian mana, Iya. lantai berapa, Betul. terus ketinggiannya berapa dan lain-lain. Itu baru bisa ditawarkan solusi yang lebih tepat yang mana. Betul. Fungsi dari aluminium dan sistem ini adalah untuk banyak hal sih. Seperti yang tadi udah dimention, wind load. Yang kedua itu untuk mengenai kebocoran. Jadi dengan adanya integrated system seperti ini, kita bisa make sure bahwa kita bisa minimalisir resiko kebocoran. Jadi ini akan ada di perimeter kelilingnya. Gitu. Nah ini kita buka sedikit Pak. Nah ini yang double shell kurang lebih seperti ini. 2 lapis ya, Dua depan lapis. belakang. Di interlocking. Terus ini juga nggak sekedar aluminium kotakan aja, ada profile yang dipatenkan ya untuk inlay-nya, untuk gasketnya seperti ini. Oke. Terus begitu pula juga yang single shell, ini secara kasar aja seperti ini. Jadi ada engineering di balik frame ini yang bisa meminimalisir kendala dari bocor, pengembunan, atau bahkan serangga kadang-kadang kan suka menjadi pertanyaan. Tapi dengan integrated system seperti ini, hal tersebut bisa kita minimalisir. Pak, kalau forte-nya ya di sini kaca ini untuk dipasang di bidang besar katanya, terus frameless. Emang kenapa sih kalau nggak pakai kaca biasa aja? Iya, sebenarnya ada 2 poin yang bisa saya bahas. Poin pertama yang paling penting estetika. Kan kalau kaca biasa, everybody knows lah. Ya bentuknya gitu, kotak, flat, udah nggak terlalu banyak variasi. Sedangkan dengan U-shape estetikanya akan berbeda. Pasti tentu aja kita butuh variasi di industri desain. Jadi kita nggak bisa terpasung di estetika yang itu aja. Jadi pasti buat teman-teman yang kepengen estetika yang berbeda dengan penggunaan kaca biasa. Poin kedua dari segi efisiensi kerja, Pak. Kalau kita berbicara kaca biasa kan nggak mungkin ibaratnya semudah itu. Contohnya aja kalau kita berbicara secara tradisional, frame harus ada kan, tadi kita mention. Kita bisa dengan demikian, jadi bidang tersebut harus di cover dengan berbagai macam, dengan banyaknya frame, melintang ataupun yang vertikal. Itu kan kadang-kadang orang nggak suka, Pak. Terganggu visualnya, sedangkan ini hanya di keliling aja. Bedanya di situ. Yang kedua, bagaimana dengan pakai kaca jumbo aja, yang tebal gitu kan, terus langsung dijebret
dipasang di bangunan seperti itu. Sebenarnya yang kita tidak sadari untuk kaca jumbo itu sebenarnya banyak cost yang tersembunyi. Pertama, kaca yang besar dan tebal itu ibaratnya udah pasti cost of production besar. Kedua, kadang-kadang perlu di tempering. Ya. Kita mesti tahu, berarti kan kita mesti tempering di chamber pemanasan yang besar juga, 6 meter chambernya gitu, baru bisa kita ini itu, dan itu kan cost lagi. Yang ketiga, transportasi. Nah, transportasi gimana? Kaca 6 meter dibawa di truk khusus. Terus berikutnya, tenaga kerja, mobilisasi. Mesti ada alat khusus untuk berdiriin kacanya di lapangan. Dan juga tenaga ahli pemasangannya. Itu kan juga jadi banyak. Sedangkan ini kan lebih efisien, hanya beberapa orang aja. Poin berikutnya, nggak bisa nih si kaca jumbo ini berdiri tanpa ada bantuan-bantuan frame bawah yang besar atau dijepit di atas. Dan itu kan semuanya hidden cost yang nanti akan keluar kalau kita menggunakan solusi seperti itu. Jadi soal material itu nggak perlu dari materialnya sendiri, tapi metodenya ya. Betul. Itu yang jadi hidden cost tadi. Hidden cost yang kita pikir cuman kaca, tapi ujung-ujungnya Kalau banyak tambah, nih rentetannya nih. Gitu. Kan ditampilkan contoh-contohnya. Pertama, kalau misalnya menggunakan sistem frame transom dan mullion, itu akan ada garis-garis frame yang kelihatan baik secara horizontal atau vertikal. Ini yang U-shape bisa eliminir secara langsung. Yang kedua, mungkin bisa pakai spider fitting aja nih, bisa luas kok apa. Tapi problemnya adalah spider fitting itu membutuhkan supporting pilar di belakang yang akan kelihatan secara vertikal. Terus karena si spider fitting kan dia tuh ada pin ya, jadi pinnya itu akan harus melubangi kacanya gitu. Kelemahan desain dengan menggunakan spider fitting adalah satu, tetap masih ada pilar yang ada di belakang si kacanya itu. Yang kedua, kacanya harus dilubang sehingga akan terpasung oleh titik-titik lubang-lubang itu. Mungkin beberapa dari kalian nggak kepengen ada banyak titik di fasa bangunannya. Oke, Pak Wilson, thank you update-nya. Sama-sama, Pak. Kita jadi tahu lagi nih, ada material kaca ini ternyata bisa juga dibikin seperti ini ya. Mungkin silakan kalau ada yang mau ditambahkan lagi, Pak. Iya, thank you atas kehadirannya lagi. Jadi buat teman-teman yang nonton, jangan lupa subscribe ke channelnya Unatubes dan juga visit kami di sosial media.